Pancingan Nikita Mirzani sukses membuat Maher keluar sarang, dan pancingan Nikita Mirzani pun sukses membuat Maher berkata kasar. Akhirnya pun Maher pada tanggal 3 Desember jam 4 pagi hari, Maher pun langsung ditangkap polisi. Betapa tidak kagetnya ketika Habib Rizik Syihab mendengar bahwa Maher ditangkap polisi. Kemungkinan pasti kaget, padahal dulu waktu rekonsiliasi berharap bahwa Habib Bahar bin Smith dibebaskan dan Ustadz Bashir juga dibebaskan. Tetapi malah Ustadz Maher yang ditangkap karena kasus ujaran kebencian yang dapat menimbulkan gesekan antara ras, golongan, suku, dan agama. Dan Maher terjerat Undang-Undang ITE. Perlu diketahui, Maher ditangkap polisi bukan karena atas pelaporan dari Nikita Mirzani. Walaupun Nikita Mirzani sudah gregetan dibilang lontong sate, tetapi Nikita Mirzani tidak membuat laporan, tetapi orang lainlah yang membuat Ustadz Maher sekarang ini ditangkap polisi. Bahkan pada waktu bersamaan juga Maher juga dilaporkan atas pencemaran nama baik dari Habib Lutfi bin Yahya. Laporannya sudah masuk pada tanggal 16 November kemarin. Dan belum lagi Nikita Mirzani juga akan melaporkan Ustadz Maher. Akhirnya ustadz-ustadz yang dirasa sering memprovokasi sekarang sudah ditangkap, dan Polri sudah menunjukkan taringnya bahwa negara ini adalah negara hukum. Bravo Polri. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini. Good News Indonesia. Belum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Pancingan Nikita sukses, Maher keluar sarang dan langsung ditangkap. Nikita Mirzani yang merupakan seteru angkat bicara atas penangkapan Ustadz Maher Al-Taulibi atau Sony Ernata yang ditangkap oleh Baris Krim Polri tadi pagi sekitar pukul 4 dini hari di kediaman yang terletak di daerah Bogor, Jawa Barat. Maher diamankan polisi diduga terkait kasus penghinaan bermuatan sara. Ia kini ditetapkan sebagai tersangka atas laporan Waluyo Wasis Nugroho tertanggal 27 November 2020. Maher dijerat dengan pasal 45A ayat 2 junto pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE. Diamankannya Maher oleh polisi membuat Nikita Mirzani bereaksi melalui akun media sosialnya. Bintang film nenek gayung itu membuat pernyataan tajam dan monohok. Ia nampak senang seterunya itu kini berada di dalam tahanan. Maher alias Sony, akhirnya lo nggak bisa ngebacot lagi di TokTok ya. Itu baru orang lain yang ngelaporin, lo langsung dirangkap, tulis Nikita Mirzani di akun media sosialnya Kamis 3 November. Nikita Mirzani menegaskan penangkapan Maher bukan laporan dirinya. Nikita sendiri masih akan membuat laporan ke polisi ke Ustadz Maher lantaran tidak terima dirinya dihina dengan kata-kata tidak pantas beberapa waktu lalu. Gua diam bukan berarti gua tolol. Belum gua tuh laporin elo, tunggu giliran gua yang laporin elo biar masuk lo di penjara. By the way, Pak Polisi, kalau kurang pasalnya nanti saya tambahin. Bravo Polisi Indonesia, takbir, lanjut ibu 3 anak itu. Persetujuan Nikita Mirzani dengan Ustadz Maher terjadi saat setelah Rizik Syihab pulang dari Timur Tengah ke Indonesia beberapa waktu lalu. Hal itu berada dari pernyataan Niki soal Habib tukang obat. Maher lantas bereaksi atas pernyataan Nikita Mirzani melalui sebuah video, merasa sebutan Habib tukang obat yang ditujukan kepada Rizik Syihab telah menghina dan melukai ulama. Maher menyebut Nikita Mirzani dengan lonte dan menuntutnya supaya minta maaf. Bahkan Maher kala itu mengancam akan menurunkan 800 orang untuk menggeruduk rumah Nikita Mirzani jika ia tetap tidak minta maaf. Untungnya apa yang dia ucapkan tersebut tidak benar-benar terjadi, sebab ancaman itu membuat resah warga dekat tempat tinggal Nikita Mirzani, khawatir terjadi kerusuhan. Diduga melakukan ujaran kebencian di media sosial, Ustadz Maher ditangkap Baris Krim Polri. Penyidik Direktorat Tindak Pidana Cyber Baris Krim Polri menyebut Sony Ernata alias Ustadz Maher Al-Taulibi dan menetapkannya sebagai tersangka atas kasus dugaan ujaran kebencian di media sosial Twitter. Sony ditangkap di kediamannya di Kelurahan Kedung Badak, Kecamatan Tanah Sereal, Kota
Kota Bogor, Jawa Barat pada Kamis pukul 4 dini hari. Tersangka ditangkap karena yang bersangkutan melakukan dugaan tindak pidana penyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian, permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, antar golongan, kata Kadif Humas Polri Irjen Pol Raden Prabowo Argo Yuwono di Jakarta seperti dilansir di Antara. Dalam penangkapan tersangka, penyidik menyita sejumlah barang bukti yakni 3 ponsel pintar, 1 tablet merek Samsung, sebuah KTP atas nama Sony Eranata. Tersangka ditangkap untuk menindaklanjuti adanya laporan polisi bernomor LPB 0677/11/2020 Bariskrim tertanggal 27 November 2020. Irjen Argo menjelaskan usai ditangkap, tersangka Sony langsung dibawa ke kantor Bariskrim Polri untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Juga akan dilakukan pemeriksaan digital forensik terhadap barang bukti yang telah diamankan, ujar Argo. Dalam kasusnya, tersangka Sony diduga melakukan tindak pidana menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, antar golongan sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 ayat 2 junto pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Penghinaan terhadap Habib Lutfi bin Yahya telah memasuki babak baru. Ustadz Mahir resmi juga dilaporkan ke pihak kepolisian. Laporan tersebut dilayangkan oleh Lembaga Hukum Cyber Indonesia Habib Munas Alaidit. Laporan tersebut juga dicuitkan oleh Habib Munas Alaidit di Twitter pribadinya Senin 16 November 2020. Habib Munas Alaidit menjelaskan bahwa pihaknya secara resmi telah melaporkan Ustadz Mahir alias Sony Eranata di Bariskrim Mabes Polri. Alhamdulillah, laporan polisi terhadap Mahir sudah dibuat. Barang bukti 1 unit USB berisi link URL, screenshot dan lain-lain sudah diserahkan. Semoga Polri segera menindaklanjuti dugaan penghinaan dan kebencian terhadap orang tua, guru, dan kiai kita Habib Lutfi bin Yahya. Sebelumnya, Habib Munas telah menyampaikan bahwa ia akan membawa kasus dugaan penghinaan terhadap Habib Lutfi bin Yahya oleh Ustadz Mahir ke ranah hukum. Langsung sore pukul 17 waktu Indonesia bagian Barat ini, insya Allah saya dan tim akan datangi Pak Reskrim Polri untuk membuat laporan polisi terhadap Mahir alias Sony atas dugaan penghinaan dan ujaran kebencian terhadap orang tua sekaligus guru kita Maulana Habib Lutfi bin Yahya. Doakan semoga dimudahkan, amin. Jelas Habib Munas Alaidit dikutip dari halaman Twitter pribadinya pada Senin 16 November 2020. Melalui keterangan video, Habib Munas juga menjelaskan bahwa dirinya tengah berada di markas Bariskrim Polri usai melaporkan Ustadz Mahir. Hari ini masih di Bariskrim Polri dan alhamdulillah sudah melaporkan secara resmi atau nama Sony Eranata ke Bariskrim Polri. Jelas Munas melalui keterangan video pada Senin 16 November atas dugaan penghinaan dan pencemaran nama baik terhadap Habib Lutfi bin Yahya. Ustadz Mahir kemungkinan akan dijerat dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atas dugaan pidana penghinaan dan pencemaran nama baik serta ujaran kebencian melalui IT. Jelas Ketua Hukum Cyber Indonesia.